Shalom semua jemaat yang dikasih, semoga Anda semua tetap dalam keadaan yang baik atas pimpinan tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa di syurga, karena Engkau selalu ada untuk kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami mengucap syukur karena pada hari ini kami dapat menyambut dan memperingati hari kesyukuran di hadapan-Mu, dan kami memperingati bagaimana pencurahan Roh Kudus terjadi 2000 tahun yang lalu dalam kehidupan umat-Mu. Bapa di surga, biarlah melalui firman-Mu yang akan kami dengar dan belajar, ini dapat membentuk, memantapkan, dan dapat memurnikan kami untuk tetap berpengharapan dalam Engkau. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya firman-Mu itu selalu berakar, berbuah, dan dapat memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan menyambut firman-Mu ini. Amin. Jemaat yang dikasih, mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sehingga yang ke-13. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Pentakosta. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Krete dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jemaat yang dikasih, pada tahun ini adalah satu keunikan bagi kita semua suku bangsa Bumi Putra di Malaysia khususnya, karena tarik kesyukuran bagi suku bangsa kita dan hari memperingati pencurahan Roh Kudus ataupun Pentakosta adalah sama tarik, yaitu pada 31 Mei. Amin. Kata Pentakosta dalam bahasa Yunani adalah Pentikosti, berarti hari ke-50 atau disebut Hari Raya 7 Minggu. Adalah hari raya untuk memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem yang terjadi pada hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Makna Pentakosta juga sudah dipakai sejak zaman Perjanjian Lama. Hari raya ini dirayakan oleh umat Israel untuk memperingati peristiwa penting, yaitu turunnya 10 firman atau juga dikenali sebagai 10 perintah yang diterima oleh Musa dari Tuhan di Gunung Sinai. Peristiwa ini terjadi 50 hari setelah Paskah, juga sebagai hari ucapan syukur yang ditandai dengan membawa persembahan penuaian hasil gandum yang pertama.
Hari Pentakosta merupakan hari raya terbesar yang kedua dalam tarikh Yahudi. Ini boleh kita rujuk di dalam Imamat 23 ayat yang ke-17. Demikian juga hari Pentakosta bagi gereja melambangkan awal penuaian jiwa-jiwa oleh Allah dalam dunia, di mana pada hari itu terjadinya pencurahan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi, pencurahan Roh Kudus merupakan penggenapan janji Tuhan, seperti mana yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya kepada manusia. Ini boleh kita rujuk di dalam Yoel pasal yang kedua, ayat 28 sehingga yang ke-29. Tuhan Yesus juga pernah berjanji untuk memberikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus kepada murid-Nya. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus juga melarang murid-murid-Nya meninggalkan Yerusalem dan menyuruh murid-murid-Nya tinggal di situ, menantikan janji Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini boleh kita baca dan lihat dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat ke-4 sehingga yang ke-5. Jemaat yang dikasihi, apakah peristiwa yang luar biasa terjadi ketika hari pencurahan Roh Kudus, yang merupakan bukti kuasa pencurahan Roh Kudus bagi kita semua? Yang pertama, ketika murid-murid Tuhan Yesus dan orang percaya sedang berkumpul pada hari Pentakosta, sekitar jam 9 pagi untuk memuji memuliakan Allah dan untuk bersama-sama di dalam hari pengucapan syukur. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah itu, di mana mereka sedang duduk, dan terlihatlah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Keadaan ini tidak membuatkan murid-murid Tuhan Yesus merasa cemas, takut, dan sebagainya. Penglihatan tentang lidah-lidah api dilihat oleh semua orang yang ada di tempat itu dengan mata kasar, dan lidah api itu hinggap ke atas pribadi mereka masing-masing tanpa ada yang terkecuali. Artinya, ketika Tuhan yang bekerja, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. Amin. Yang kedua, murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apabila kuasa Tuhan bekerja, kita akan dapat bertutur dalam bahasa-bahasa yang lain. Semuanya bertujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Yang ketiga, pada waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit, artinya di seluruh bumi. Ketika turun bunyi yang keras itu, orang banyak mulai berkerumun untuk mengetahui apakah itu. Lalu mereka mulai bingung karena mereka mendengar rasul-rasul Tuhan Yesus atau murid-murid Tuhan Yesus dapat berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, yaitu daripada pelbagai bangsa, pelbagai bahasa yang terdapat di dunia ini. Bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada murid-murid Yesus adalah bahasa yang ada di dunia, yang boleh difahami oleh setiap suku bangsa masing-masing menurut bahasanya yang tersendiri. Melalui pimpinan Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus boleh berkomunikasi dengan bahasa di seluruh dunia, dan ini digunakan untuk menginjil orang lain dan menceritakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa tentang Tuhan bagi semua orang. Ini adalah permulaan penyebaran Injil secara besar-besaran dan secara luar biasa. Artinya, apabila kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan dapat bertutur bahasa baru tanpa perlu belajar bahasa itu. Namun, secara otomatis, Roh Kudus sendirilah yang akan berbicara melalui kita, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang boleh difahami oleh orang lain. Roh Kudus dicurahkan dan diberikan kepada kita untuk tujuan penyebaran berita baik, menguatkan kita, menolong kita, menghiburkan kita, dan menjadi teman kita. Roh Kudus bekerja secara teratur, aman, dan tertib. Terdapat dua golongan yang menanggapi tentang pencurahan Roh Kudus, yaitu orang yang tidak percaya dan orang yang percaya.
Apakah kesan negatif bagi orang yang tidak percaya melalui pencurahan Roh Kudus? Yang pertama, ada orang yang masih tidak memahami pekerjaan Tuhan dan mengejek para murid-murid Yesus bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Dalam pelayanan kita juga akan ada orang-orang yang seperti ini, yang akan memandang rendah pekerjaan Roh Kudus dan menuduh kita yang bukan-bukan. Yang kedua, kesan negatifnya adalah banyak orang yang mulai belajar berkata-kata dalam bahasa roh atau bahasa asing. Apabila Roh Kudus dicurahkan dan memenuhi kita, bahasa roh akan secara otomatis akan dapat kita tuturkan dalam mulut kita tanpa perlu mengikuti kelas atau belajar bahasa-bahasa roh atau bahasa yang baru bagi kita. Jemaat harus ingat ini baik-baik. Yang ketiga, kesan negatif bagi orang yang tidak percaya melalui pencurahan Roh Kudus adalah ada orang yang lebih mementingkan bahasa roh sehingga memandang rendah akan orang lain yang tidak mempunyai bahasa roh. Setiap daripada kita mempunyai karunia dan talenta yang berlainan. Tidak semua orang yang mempunyai karunia berbahasa roh. Karunia berbahasa roh adalah pemberian daripada Tuhan, namun tidak bermaksud bahwa orang yang boleh bertutur dalam bahasa roh itu tahap kerohaniannya lebih tinggi daripada orang yang tidak mempunyai bahasa roh. Rasul Paulus menasihati kita bahwa meskipun kita dapat bertutur dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika kita tidak mempunyai kasih, semuanya itu tidak berguna. Ini boleh kita rujuk dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi, apabila kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus semakin serupa dengan Kristus yang memiliki kerendahan hati dan bukannya bersikap sombong, angkuh, memandang rendah akan orang lain dan menghakimi orang lain sesuka hati kita. Itu bukan ciri-ciri orang Kristen yang sebenarnya. Jemaat yang dikasihi, kita harus tetap menjadi serupa dengan Kristus dan mengasihi orang lain seadanya. Apakah kesan positif bagi orang yang percaya melalui pencurahan Roh Kudus? Yang pertama, dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa di dalam pelayanan. Tuhan tidak mau kita sekadar menjadi pelayan Tuhan yang biasa-biasa saja. Tuhan mau memakai kita lebih daripada itu, agar kuasa Tuhan dinyatakan dalam diri kita. Kita akan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita baca dalam Yohanes 14 ayat 12. Yesus pernah berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Haleluya. Yang kedua, kesan positif bagi orang percaya melalui pencurahan Roh Kudus ialah tidak lagi hidup dalam ketakutan, tapi hidup dalam keberanian. Setelah murid-murid Tuhan Yesus menerima kuasa Roh Kudus, mereka semakin berani memberitakan Injil kepada semua orang tanpa ada perasaan takut lagi. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus berani mati demi Injil dan untuk iman mereka terhadap Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi, dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 tertulis, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Amin. Yang ketiga, kesan positif melalui pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya adalah banyak orang mendengar berita baik tentang Tuhan Yesus melalui pengkabaran murid-murid Tuhan Yesus, sehingga sekarang kita turut sama menerima berkat daripada pelayanan mereka. Amin. Kita juga merupakan saksi-saksi Kristus bagi orang lain. Di dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8 tertulis, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke hujung bumi." Haleluya. Jemaat yang dikasihi, jika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang pribadi, maka secara otomatis kuasa pencurahan Roh Kudus juga akan menyertai kita. Amin. Berbahagialah orang yang tidak pernah meragukan penyertaan dan pimpinan Roh Kudus ke atas dirinya. Berbahagialah orang yang mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang pertama di hadapan Tuhan
untuk dipakai sebagai alatnya Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang dipenuhi oleh urapan dan curahan Roh Kudus, tetapi tidak meninggikan dirinya, tapi tetap merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang walaupun tidak mempunyai karunia berbahasa roh, tetapi tetap melayani Tuhan dengan penuh setia. Berbahagialah orang yang akan memiliki karunia berbahasa roh, tetapi tidak menghakimi orang lain dan tidak memandang rendah akan orang lain. Ingat, semua karunia yang kita miliki itu datangnya daripada Tuhan Yesus, maka bersyukurlah dan muliakanlah Tuhan dengan segala apa yang kita miliki. Amin. Dan sempena hari kesyukuran pada hari ini juga, apapun yang ada pada kita, hasil pertama melalui pekerjaan dan apapun yang kita lakukan, persembahkanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, dengan penuh keberkatan. Jemaat yang dikasihi, biarlah melalui pencurahan Roh Kudus, kita dipersatukan untuk lebih dekat dengan Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang pribadi. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau selalu memberkati hidup kami, sehingga kami tidak pernah merasakan kekurangan, karena Engkau selalu melimpahkan berkat untuk kami. Engkau selalu membuka tingkap-tingkap syurga, mencurahkan berkat-Mu ke atas kami. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu karena Engkau sudah memberkati kesehatan kami sehingga saat ini. Engkau sudah memberkati pelayanan kami. Engkau sudah memberkati pekerjaan kami. Engkau sudah memberkati keluarga kami. Engkau sudah memberkati setiap hasil usaha kami, daripada kebun, tanah, harta, dan sebagainya. Semuanya itu bukan karena kepintaran kami, bukan karena kekuatan kami, tapi semuanya itu karena berkat-Mu, karena urapan-Mu, karena pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Sebab itu Bapa, kami mempermuliakan Engkau di dalam apapun yang kami miliki. Terima kasih Bapa, bila kami selalu dipenuhi dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat tetap kuat, tetap menjadi kepala dan bukan ekor, karena kami adalah anak-anak-Mu dan kami adalah biji mata-Mu ya Tuhan, yang Engkau selalu perhatikan setiap waktu. Dan walaupun dalam keadaan goncangan dunia sekarang, kami tidak pernah takut, karena roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, karena kami memiliki Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Salam kasih daripada saya, Gembala Felianifo. Salam keamatan, hari kesyukuran, dan salam memperingati pencurahan Roh Kudus untuk kita semua. Dan biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi kita setiap waktu. Haleluya. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Salam kasih daripada saya, Gembala Felianifo. Tuhan memberkati.